Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video pembelajaran untuk praktikum statistika 2. Ini adalah part 2. Di video ini yang akan saya bahas yaitu di bab 5 modul praktikum kita, yaitu tentang uji validitas dan uji reliabilitas sebuah alat ukur. Ya, tentunya ini akan banyak dipakai untuk teman-teman semua, karena ketika kita melakukan sebuah penelitian, biasanya kalau penelitian psikologi harus membuat sebuah alat ukur ya, berdasarkan kajian teori yang sudah ada. Nah, untuk bisa meyakinkan bahwa alat ukur yang kita punya itu sudah mengukur apa yang sebenarnya kita mau ukur, maka harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Nah, sekarang sebelum masuk ke bahasannya, saya mau review sedikit. Apa sih bedanya uji validitas dan uji reliabilitas? Ya, kalau uji validitas biasanya kita berhadapan dengan ketepatan. Di sini ketika validitas banyak berkaitan dengan seberapa mana atau sejauh mana ketepatan alat ukur kita mampu mengukur variabel atau konstruk yang mau kita ukur. Oke. Kalau reliabilitas biasanya lebih ke arah konsistensi. Seberapa konsistensi alat ukur kita mampu mengukur respon atau jawaban-jawaban dari responden. Atau ini sejauh mana hasil pengukuran itu dapat dipercaya. Ya. Kalau saya analogikan di gambar 5.1 gitu ya, pada saat kapan sih alat ukur itu tidak valid dan tidak reliable? Kalau ini misalkan saya punya permainan dart gitu ya, panahan gitu. Ketika kita memanah sesuatu, pasti kita sudah menentukan titik sasarannya yang mana. Biasanya ada di tengah-tengah sini ya. Pada saat arah panah kita itu tidak sesuai dengan tujuannya, dan setelah kita ulang-ulang ternyata hasilnya tidak konsisten, maka itu mengindikasikan bahwa alat ukur kita itu tidak valid dan tidak reliable. Di sini ya, gambar pertama. Lalu gambar kedua, alat ukur kita valid tapi, di sini tidak valid tapi dia reliable. Artinya, dia cukup konsisten. Ketika kita lemparkan anak panah, dia konsisten menuju satu titik. Tapi sayangnya titik itu bukan titik tujuan kita. Nah, ini analogi pada saat alat ukur kita reliable, tapi dia tidak valid. Lalu yang analogi ketiga, ini adalah dia valid tapi tidak reliable. Artinya sudah mengarah ke tujuan yang mau kita tuju, tapi ternyata setelah kita ulang-ulang alat ukurnya, dia menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Ya, ini adalah valid tapi tidak reliable. Nah, yang kita mau sebenarnya yang ini. Ketika kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, maka yang kita mau adalah alat ukur kita mengukur apa yang kita mau ukur, dan ketika kita ulang-ulang alat ukur itu, maka menghasilkan hasil yang sama, atau di sini. Ini menyatakan valid dan reliable. Ya. Di mata kuliah psikometri, teman-teman juga udah tahu bagaimana proses melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang di psikometri ada dibahas, ada 3 jenis uji validitas yang kita sudah pelajari bersama ya, ada content related, ada criterion related, ada construct related. Construct related ada macam-macam caranya, ada berbagai macam pengujian statistik yang bisa dilakukan pada saat kita berbicara construct related. Nah, yang akan kita bahas yang sekarang adalah yang poin kelima ya, hanya poin kelima saja. Kita akan melakukan uji validitas menggunakan korelasi. Konsep korelasi seperti yang sudah saya jelaskan di video part 1. Video sebelum ini, jadi kita akan pakai konsep korelasi, hanya saja nanti siapa yang kita korelasikan ya. Kita nanti akan mengkorelasikan skor item dengan skor total.
Itu lalu suatu item dikatakan valid pada saat kapan? Sebenarnya di sini ada 3 kriteria ya. Kita bisa pakai ketika nilai korelasinya di atas 0,3, di atas R tabel, atau ketika p-value-nya kurang dari alfa. Ini tergantung teman-teman mau mereferensi yang mana. Cuman yang paling umum biasanya yang poin pertama. Ya, ketika nilai korelasinya di atas 0,3. Nah, lalu untuk uji reliabilitas, ini juga sudah dibahas di psikometri. Ada 3 jenis, ya, ada test and retest, ada alternate form, ada single administration method. Nah, yang akan kita bahas salah satunya adalah dengan metode alpha-Crumbach. Ya, nanti kita akan mencari nilai alpha-Crumbach. Suatu alat ukur dikatakan reliable pada saat nilai alpha-Crumbach-nya di atas 0,7. Ya, seperti itu. Oke, di sini saya akan langsung ke contohnya. Misalkan di sini saya ingin mengukur self-confidence seorang ibu dalam hal mengasuh anak. Tentunya di psikometri juga teman-teman sudah bisa membuat bagaimana sih caranya membuat alat ukur ya, dari mulai definisi konseptual sampai definisi operasional sampai membuat kisi-kisi atau dimensinya ya, sampai bisa membreakdown ke item. Membuat item, apakah item itu mengukur indikator yang mau kita ukur atau tidak. Nah, di sini saya kasih gambaran saja, kasih contohnya saja. Misalkan di sini konstruk yang mau kita ukur adalah self-confidence. Self-confidence ini diukur oleh 2 indikator. Ya, yang pertama adalah berani tampil, yang kedua adalah tegas. Nah, berani tampil ini masih sifatnya abstrak ya, belum operasional. Maka kita harus membuat sebuah item atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengukur ini ya, apakah dia berani tampil atau tidak. Lalu begitupun dengan indikator kedua, yaitu saya mau mengukur ketegasan seorang ibu gitu ya, dengan di sini 2 item. Jadi 3 item untuk mengukur indikator pertama, lalu 2 item untuk mengukur indikator kedua. Nanti setiap item ini saya cobakan ke responden gitu ya. Di sini ada 30 responden, lalu dia diminta untuk menjawab dalam skala Likert dari mulai sangat tidak setuju menjadi sangat setuju. Nah, pertanyaannya adalah apakah item-item yang saya sudah buat ini mampu mengukur self-confidence yang sebenarnya itu yang mau saya ukur? Maka untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap item-item ini. Ya, semoga bisa difahami secara konsep teorinya seperti itu. Lalu kalau saya mengambil ke data, ini adalah datanya, misalkan ini adalah data rekaan, maka saya mau kopikan dulu, ini adalah datanya. Tadi dari 30 item, saya punya 5 item dan dicobakan pada 30 responden di sini ya. Ini adalah jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga, dan seterusnya sampai dengan item terakhir. Oke, tadi ketika kita mau menguji validitas sebuah alat ukur memakai konsep korelasi, maka kita harus mengkorelasikan skor setiap item dengan skor totalnya. Maka kita harus membuat skor totalnya. Ya, di sini saya buat variabel baru yaitu variabel total, di mana ini adalah penjumlahan dari seluruh item. Artinya total jawaban untuk responden pertama di keseluruhan item. Sampai ke responden terakhir. Oke. Lalu, karena tadi kalau di video sebelumnya, ketika kita mau mencari korelasi, maka kita harus cek dulu dia skalanya apa. Ya, karena jenis korelasi akan bergantung dari skala pengukuran data. Untuk skala Likert sebenarnya teman-teman bisa menganggap dia interval atau bisa menganggap dia ordinal. Cuman kalau di kita biasanya ya menganggap dia adalah ordinal, sehingga nanti jenis korelasi yang dipakai biasanya adalah korelasi Spearman. Ya. Untuk uji validitas dan uji reliabilitas saya akan pakai ini, Lang test
ya, bukan lagi social science statistik, tapi saya akan masuk ke Langtest. Maka teman-teman bisa mengakses websitenya langtest.jp. Oke, lalu nanti pilih yang correlation. Oke, pilih yang correlation, nanti akan muncul ini. Lalu tinggal kopikan saja data yang ini, ya, plus total, kopikan ke sini. Oke, kopikan ke sini. Karena tadi kita menginputkan baris pertama itu sebagai label, maka di sini harus dicentang. The data includes variable names in first row. Jadi dia nggak akan kebaca baris pertama itu sebagai data. Oke, nanti dia akan otomatis merunning dan hasilnya ada di bawah. Oke, ini adalah basic statistiknya, ini adalah box plotnya dari setiap item. Nah, ini jenis korelasinya kita bisa pilih mana yang cocok untuk tipikal data kita. Tadi data kita adalah ordinal ya, maka ketika ordinal kita pilih rank Spearman. Ya, dia akan meloading dan ini adalah hasilnya. Ini sama seperti video saya yang part 1 bahwa ini ditampilkan dalam bentuk matriks korelasi ya. Salah satu ciri khas matriks korelasi adalah diagonal utamanya dia bernilai 1. Masih ingat kalau korelasi itu nilainya antara 0 sampai 1 atau range-nya kalau kita memperhatikan tandanya berarti bisa dari min 1 sampai 1. Nah, konsep korelasi atau konsep validitas di sini, kita mau melihat apakah item pertama itu valid atau tidak ketika kita mengkorelasikan item itu dengan skor totalnya dan nilai korelasinya lebih dari 0,3 kalau saya pakai aturan yang pertama. Ya, artinya nilai korelasinya itu yang mana? Untuk melihat validitas setiap item, berarti kita lihat korelasi di item itu, misalkan item pertama, ini, X11, dengan item total, karena kita mengkorelasikan dengan skor total. Oh, korelasi pertama nilainya 0,4, berarti lebih dari 0,3, berarti item pertama valid. Item kedua ini adalah korelasi antara item kedua dengan total 0,339. Lebih dari 0,3 berarti dia valid. Dan seterusnya sampai seluruh item kalian cek. Apakah korelasi antara dia dengan itemnya bernilai lebih dari 0,3 atau tidak. Ya. Kalau misalkan kalau di sini kan sudah aman ya semuanya ya, semua item di atas 0,3, walaupun item nomor 5 itu 0,309, tapi oke lah, masih masuk. Ya, kalau misalkan nanti di teman-teman semua ketemu korelasi yang kurang dari 0,3, maka biasanya item itu harus kita cek. Apakah item itu, atau kalau misalkan saya kembali ke konsep di sini, kita cek apakah setiap indikator ini sudah diwakili oleh item-item yang valid atau belum. Ketika misalkan, ini indikator pertama ya, indikator pertama misalkan item nomor 2 itu nggak valid. Nah, ketika seperti itu, maka kalau di dalam kasus ini nggak masalah, karena indikator pertama masih bisa diwakili oleh item ke-1 dan item ketiga. Ya. Atau untuk indikator kedua, misalkan ternyata item keempat dan item kelimanya nilai korelasinya kurang dari 0,3. Berarti indikator kedua ini tidak bisa diwakili oleh item-item yang valid. Nah, itu harus kita cross-check alat ukurnya. Ada kesalahan nggak ya pada saat kita membuat sebuah pertanyaan? Atau biasanya ya mungkin kesalahan dalam membuat kalimat atau tadi kalimatnya kurang tepat gitu ya ketika kita mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur indikator yang mau kita ukur. Jadi itu harus kita cross-check lagi blueprint-nya atau kisi-kisi alat ukurnya. Ketika setiap indikator sudah terwakili oleh minimal satu item, maka sebenarnya itu sudah aman. Ya. Yang penting sudah terwakili oleh item-item yang valid. Oke, itu untuk uji validitas. Sekarang, untuk uji reliabilitas.
Untuk uji reliabilitas, biasanya kita akan pakai nilai alfa Krombach. Di sini ada di Langtes juga, kalian masuk ke Krombach koefisien alfa. Ya, masuk ke sini. Nah, sekarang kopikan data item-item yang sudah valid pada saat uji validitas. Ya, jadi kalau misalkan tadi ada yang tidak valid, kita jangan masukin pada saat uji reliabilitas. Jadi kita masukin untuk item-item yang valid saja. Ya, tanpa skor total. Jadi skor total hanya dibutuhkan pada saat kita mau uji validitas. Kenapa? Karena uji validitas dipakai dengan cara menghitung nilai korelasi skor dia dengan skor totalnya. Ya, jadi di sini saya kopikan semua itemnya, karena tadi semua itemnya valid ya, tanpa skor total. Oke, lalu di sini nanti dia merun sendiri, nanti dia loading, dan hasilnya langsung kita lihat, oke, di sini ada row alpha, ini adalah nilai alpha Krombach. Oke, di sini nilai alpha Krombachnya adalah 0,094. Sangat kecil ya, padahal tadi dibilang bahwa dikatakan reliable pada saat nilai alfa Krombachnya di atas 0,7. Oke, berarti untuk contoh kasus yang saya berikan di sini, dia masuk ke contoh kasus yang dia valid, tapi dia tidak, dia reliable, tapi dia tidak valid. Terbalik. Dia valid, tapi dia tidak reliable. Di sini ya. Oke, ada di poin yang gambar ketiga di sini. Dia valid, tapi dia tidak reliable. Berarti itu harus kita cross-check ulang. Ada yang salah nggak ya pada saat saya membuat keseluruhannya? Di sini, item-item pertanyaannya sudah sesuai atau belum? Ya, ini harus saya cross-check ulang. Apakah kesalahannya di mana? Atau mungkin responden saya yang salah. Atau mungkin kesalahan juga ada pada saat saya mengambil data. Misalkan respondennya jawabannya asal-asalan. Artinya jawaban responden itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dan seterusnya. Masih banyak evaluasi yang bisa kita lakukan pada saat kita menemukan kasus seperti ini. Dia valid, tapi ternyata dia tidak reliable. Atau banyak yang tidak valid, misalkan. Ya, semoga kasus ini bisa difahami. Oke, ketika kita di mata kuliah psikometri, sebenarnya alat ukur yang bisa kita buat itu tipikal variabelnya ada dua ya. Ada yang tipikalnya mengukur ability, ada yang mengukur personality. Ya, kalau kalian ingat-ingat lagi di mata kuliah psikometri, jadi ada yang mengukur maksimum performance, ada yang mengukur typical performance. Yang saya jelaskan di sini adalah yang pada saat dia mengukur personality atau typical performance. Jadi validitas dan reliabilitas yang saya ajarkan di sini, di kasus 1 ini adalah yang sifatnya typical performance atau biasanya mengukur personality seseorang. Ya, tapi tadi ada satu lagi yang mengukur ability atau maksimum performance-nya. Biasanya untuk uji validitas sama uji reliabilitasnya kita akan menggunakan analisis item. Ya, kalau kalian buka lagi nanti kita harus melakukan analisis item untuk mengukur apakah item-item atau pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah buat itu tadi mampu mengukur konstruk yang mau kita ukur atau tidak. Ya, saya mau kasih lihat aja ketika kita mau melakukan analisis item di Langtes. Oke, di Langtes nanti kalian bisa masuk ke classical test theory, ya, masuk ke classical test theory ini. Oke, biasanya tipikal soal untuk mengukur ability seseorang atau yang tipikalnya adalah maksimum performance, yang paling gampang adalah misalkan soal UTS atau UAS, yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap suatu mata kuliah. Ya, biasanya dikasih multiple choice. Lalu kalian diminta untuk memilih satu di antara beberapa jawaban yang kalian anggap benar. Nah, ini contoh aja sebenarnya ya. Contoh bawaan dari data dari Langtesnya. Saya pakai data dari Langtesnya saja.
Oke, ini bawaan dari Langtesnya. Dia punya 20 item. Oke, punya 20 pertanyaan. Jawaban pertama itu A, jawaban kedua adalah B, dan seterusnya. Ini adalah raw data atau data mentah dari jawaban responden terhadap 20 pertanyaan yang sifatnya multiple choice atau pilihan banyak seperti ini ya, pilihan ganda. Ya. Oke, lalu setelah ini kalian harus inputkan answer key-nya atau kunci jawabannya. Sehingga nanti kita akan punya coding baru. Kalau jawaban respondennya sesuai dengan kunci jawabannya, maka dia akan scoring 1 atau benar. Kalau jawaban respondennya tidak sesuai dengan kunci jawabannya, maka dia akan scoring 0 alias salah. Sehingga hasil convert-nya ini adalah hasil scoring-nya. 1 untuk benar, 0 untuk salah. Ya, di analisis item yang kalian sudah pelajari, itu kita bisa mengukur 3 ukuran ya dari tipikal data yang seperti ini. Ada ada item facility, tingkat kesukaran item. Lalu ada item discrimination, tingkat diskriminasi item. Kalau tadi item facility itu berhubungan dengan seberapa sulit atau seberapa mudah soal itu bisa dijawab oleh responden. Lalu kalau item discrimination itu lebih ke arah apakah soal-soal itu bisa membedakan nggak sih responden-responden yang ada di atau punya kemampuan di atas sama kemampuan di bawah. Yaitu kalau di bukunya Pak Hasan, yang bukunya psikometrinya Pak Hasan itu dijelaskan ya. Lalu yang kedua, kita bisa mengukur distraktor analisisnya. Kalau tadi opsinya adalah A, B, C, D berarti ada 4 pilihan jawaban. Salah satunya misalkan adalah jawaban yang benar, misalkan jawaban yang benarnya adalah A, berarti opsi B, C, D itu sebagai distraktor atau pengecoh. Ya, tugasnya untuk apa? Ya, tugasnya untuk mengecoh. Nah, apakah dia bertugas dengan baik atau tidak? Kita bisa pakai ini, ada distraktor analisis. Ya, jadi kalian juga bisa memakai Langtes ini untuk melakukan analisis item untuk kasus-kasus yang mengukur ability atau maksimum performance. Ya, ini tidak saya jelaskan di modul, ini tambahan saja bahwa ketika kalian belajar psikometri, kan ada 2 item ya tadi, atau ada 2 variabel, ada yang sifatnya ability, ada yang sifatnya personality atau maximum performance dan typical performance. Nah, dua-duanya itu memiliki ciri khas yang berbeda. Tentunya untuk menguji validitas dan reliabilitasnya pun berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa difahami oleh semuanya. Termasuk ini juga materi terakhir yang disampaikan dalam proses praktikum statistika 2 ini. Ya, saya harapkan semuanya bermanfaat apa yang disampaikan pada saat praktikum maupun pada saat kalian menonton video ini, bisa memberikan banyak manfaat untuk kalian dan memberikan banyak kemudahan, dan mungkin nanti bisa dipraktekkan pada saat nanti kalian melakukan penelitian ya secara mandiri. Videonya nanti bisa diulang-ulang lagi, atau misalkan jika ada yang ingin didiskusikan, nanti kita bisa diskusi di grup. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.